Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam memitigasi dan dampaknya terhadap perangan Iran. Yang pertama, diversifikasi sumber energi dan penguatan cadangan nasional. Nah, minyak mentah dari Timur Tengah termasuk Iran merupakan bagian penting dari rantai pasok energi global. Nah, pemerintah Indonesia harus diversifikasi sumber impor minyak tidak hanya dari Timur Tengah, perluas kerjasama energi dengan negara-negara lain, contoh seperti Afrika dan Rusia. Nah, perkuatan cadangan minyak nasional strategis Proton Reserve agar tidak terguncang jika terjadi kelangkaan pasokan. Nah, yang kedua, stabilisasi harga energi dan inflasi. Pemerintah dan Bank Indonesia memberikan subsidi energi BBM LPG listrik untuk menjaga daya beli masyarakat, menyesuaikan kebijakan moneter termasuk suku bunga dan investasi pasar plus untuk menjaga inflasi tetap terkendali, melakukan operasi pasar untuk menstabilisasi harga barang pokok jika terjadi lonjakan harga impor akibat konflik. Nah, yang ketiga, penguatan ketahanan pangan dan industri dalam negeri. Konflik dapat memicu gangguan distribusi global, misalnya pengiriman melalui Selat Hormuz. Nah, pemerintah Indonesia mendorong produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor pangan dan bahan baku industri, memperkuat logistik nasional dan distribusi agar tidak terlalu terdampak gangguan global. Nah, yang keempat, kebijakan fiskal dan perlindungan sosial, antisipasi dampak sosial ekonomi akibat kenaikan harga. Nah, pemerintah harus menyiapkan bansos seperti bantuan langsung tunai BLT, program sembako subsidi pupuk dan lain-lain. Anggaran khusus dalam APBN untuk merespon cepat bila terjadi gejolak ekonomi global. Nah, yang terakhir nih, nomor 5, perlindungan nilai tukar dan stabilitas keuangan. Konflik geopolitik cenderung menyebabkan aliran modal keluar dari negara berkembang. Nah, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar flash untuk menjaga nilai tukar rupiah, meningkatkan kerjasama dengan bank sentral negara lain, bilateral SWP agreement, menjaga kepercayaan investor dengan komunikasi kebijakan yang transparan. Mohon maaf, ini ada terakhir lagi, nomor 6, diplomasi internasional dan netralisasi politik. Indonesia menjaga posisi politik yang netral dan diplomatis agar tidak terseret dalam konflik. Aktif dalam forum internasional G2 politik ASEAN untuk mendorong deeskalasi konflik, jaminan keamanan jalur perdagangan dan energi global. Meningkatkan kerjasama dengan dagang kawasan lain seperti Afrika, Asia Selatan, dan Asia Timur. Nah, jadi kita harus memperluas jaringan untuk bekerja sama, bukan hanya dari Iran saja. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya saya akan membahas poin 2, yaitu peran Indonesia dalam ASEAN di berbagai bidang. Yang pertama, peran Indonesia di berbagai bidang, yaitu yang pertama ada bidang ekonomi. Apa aja sih peran ASEAN di dalam bidang ekonomi? Yaitu ada Pro ASEAN Free Trade Area, yaitu Indonesia mempelopori pembentukan AFTA di tahun 1992, yaitu membuka gerbang bagi relasi perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN. Berikutnya dalam bidang ekonomi itu ada sentral konektivitas regional, yaitu Indonesia menjadi pusat konektivitas ASEAN dengan mengembangkan infrastruktur regional seperti jaringan tol, pelabuhan, dan kereta api yang menghubungkan negara-negara anggota. Yang ketiga, peran bidang di ekonomi yaitu ada basis produksi dan investasi menarik, yaitu Indonesia dengan sumber daya yang melimpah dan populasi besar menjadi tujuan investasi yang menarik bagi perusahaan multinasional. Yang ketiga, yang selanjutnya dalam bidang pemberdayaan UMKM, yaitu Indonesia aktif dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah di kawasan ASEAN melalui program dan pelatihan. Selanjutnya, peran ASEAN dalam Indonesia di bidang politik dan keamanan. Yang pertama itu ada dalam bidang politik ada
mediator konflik, yaitu Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memediasi konflik antar anggota ASEAN seperti di Kamboja dan Filipina. Yang kedua, peran dalam bidang politik yaitu penjaga perdamaian dan stabilitas, yaitu Indonesia berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan melalui berbagai mekanisme ASEAN seperti ASEAN Regional Forum, dan juga kontribusi ini termasuk partisipasi dalam misi menjaga perdamaian PBB dan kegiatan pemeliharaan perdamaian lainnya. Yang ketiga, dalam bidang politik yaitu promotor demokrasi dan HAM, yaitu Indonesia aktif mendorong penegakan demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan ASEAN melalui berbagai deklarasi dan pedoman regional. Selanjutnya, peran Indonesia dalam bidang sosial dan budaya, yaitu yang pertama, memperkuat kerjasama budaya, yaitu Indonesia aktif dalam mempromosikan kerjasama budaya di kawasan ASEAN seperti melalui festival budaya dan pertukaran pelajar. Yang kedua, peran dalam bidang sosial yaitu menjaga keragaman budaya. Indonesia itu menjunjung tinggi keragaman budaya di kawasan ASEAN yang mempromosikan toleransi antar budaya. Yang ketiga, ada memperkuat konektivitas masyarakat, yaitu Indonesia aktif dalam mendorong interaksi dan pertukaran antar masyarakat di kawasan ASEAN melalui berbagai program seperti ASEAN Youth Forum. Oke, itu adalah peran Indonesia di berbagai bidang dan juga berbagai bidang di Indonesia. Mungkin selanjutnya poin berikutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Tahukah kalian, Indonesia punya peran penting di panggung dunia. Salah satunya melalui forum internasional yang dikenal dengan nama G20. G20 atau Group of 20 adalah forum kerjasama ekonomi internasional yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Forum ini mewakili lebih dari 80% ekonomi dunia, 75% perdagangan internasional, dan 2/3 populasi global. Indonesia bergabung dalam G20 sejak awal dibentuk tahun 1999 sebagai negara berkembang terbesar di Asia Tenggara. Indonesia berperan sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang. Peran utama Indonesia di G20 ialah yang pertama, menyuarakan kepentingan negara berkembang, lalu mendorong inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi global, dan mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan transformasi digital pada tahun 2020. Indonesia bahkan menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali dengan tema Recover Together atau Recover Strong. Indonesia mengajak dunia pulih bersama setelah pandemi COVID-19. Saat itu, Indonesia berhasil mendorong kolaborasi global untuk mendukung transisi energi bersih, meningkatkan sistem kesehatan global, dan memperkuat ekonomi digital yang inklusif. Melalui G20, Indonesia membuktikan bahwa suara negara berkembang penting dan bisa membawa perubahan besar di tingkat global. Jadi bukan hanya ikut serta, Indonesia aktif berkontribusi dan memimpin perubahan global. Itulah wajah Indonesia di G20 sebagai pemimpin, penghubung, dan penggerak masa depan dunia. Baik, selanjutnya ada di poin 4 adalah hutang luar negeri. Pertama-tama, apakah hutang luar negeri? Hutang luar negeri adalah kewajiban finansial suatu negara kepada pihak asing meliputi pinjaman dari negara lain, pinjaman dari lembaga keuangan internasional, World Bank atau IMF atau sebagainya. Dari penerbitan obligasi di pasar internasional juga bisa, biasanya dalam mata uang asing atau US dollar atau euro atau mungkin mata uang Jepang juga bisa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, program sosial, atau menutupi defisit anggaran. Kondisi hutang luar negeri Indonesia saat ini, posisinya kita punya hutang di 2025 adalah 400
27,2 miliar US dollar per Februari. Trennya menurun dari 427,9 miliar US dollar per Januari 2025. Kuartal pertama 2025 430,36 miliar US dollar, naik dari 426,03 US dollar miliar US dollar di kuartal 4 2024. Karakteristiknya adalah positif. Struktur waktu biasanya 99% hutang pemerintah dan 75,5% hutang swasta berjangka panjang. Proyeksinya, hutang pemerintah diproyeksikan turun menjadi 38,3% dari PBD dalam jangka menengah. Cara membayar hutang luar negeri yang pertama adalah 1. Sumber pendanaan utama seperti pajak, bea cukai, PNBP atau migas dan non-migas, ekspor ke luar negeri, devisa negara yang kita dapat, pendapatan dari ekspor yang banyak adalah komoditas kayak seperti kelapa sawit, batu bara, nikel, manufaktur, tembaga. Terus untuk strategi pengelolaan hutangnya, yang pertama adalah refinancing, menerbitkan obligasi baru atau pinjaman baru untuk melunasi hutang jatuh tempo. Menukar hutang lama dengan instrumen baru berbunga lebih rendah. Pengelolaan cadangan devisa. Bank Indonesia mengelola cadangan untuk stabilitas nilai tukar. Selanjutnya nomor 3 ada optimalisasi ekonomi. Ada peningkatan investasi, menarik FDI untuk membawa masuk devisa dan teknologi, diversifikasi ekonomi, yaitu mengembangkan sektor baru seperti ekonomi digital, pariwisata, industri kreatif, dan yang sering digembur-gemburkan adalah hilirisasi. Selanjutnya ada efisiensi belanja, memastikan pinjaman yang digunakan untuk proyek produktif dengan return jangka panjang dan memberhentikan proyek-proyek yang tinggi akan modal. Simpulannya, hutang luar negeri Indonesia saat ini masih dalam kondisi yang dapat dikelola dengan baik. Kunci utama pengelolaan adalah menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sehingga rasio hutang terhadap PDB tetap aman dan kemampuan bayar negara tetap terjaga. Walaupun dalam kondisi yang seperti saat ini ekonomi bertumbuhnya berat, tetapi pemerintah harus optimis dan kita juga sebagai masyarakat tetap harus optimis. Demikianlah penjelasan kelompok kami. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita semua diberi kesehatan. Assalamualaikum.